Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Ailuse dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang peran masjid dalam membangun umat. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep masjid, yang dimana masjid itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 28 kali, dan masjid juga berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yang memiliki arti patuh, taat, dan juga tunduk dengan penuh hormat. Kemudian kalau secara harfiah, masjid itu berarti tempat untuk bersujud. Kemudian secara terminologi, masjid merupakan tempat khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah dalam konteks yang luas. Kemudian karakteristik dari masjid itu seharusnya dia dapat menampung lebih banyak orang, tetapi disesuaikan juga dengan kondisi penduduk, tetapi minimal dia dapat memuat 40 orang. Biasanya dalam masjid juga terdapat tempat berwudu atau menyucikan diri sebelum masuk ke dalam masjid. Lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang peran masjid dalam membangun umat Islam. Jadi peran utama dari masjid itu yaitu sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat melakukan sholat dan beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga mana kita sering mendengarkan nama-nama Allah, baik dari azan yang kita dengarkan dan lain sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW itu terdapat beberapa peran maupun fungsi dari masjid. Yang pertama itu ada sebagai pusat beribadah, misalnya melaksanakan sholat, zikir, dan juga praktik ibadah yang lain. Kemudian yang kedua sebagai pusat pendidikan dan juga pengajaran, misalnya pengajaran tentang dasar agama serta ajaran Islam lainnya, sebab pada waktu itu masjid menjadi tempat pendidikan segala kalangan dari umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu pusat penyelesaian problematika atau masalah umat Islam dalam aspek hukum atau pendidikan, yaitu misalnya persoalan tentang sengketa, zina, dan juga hukum-hukum lainnya. Kemudian yang keempat itu pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal. Dan yang kelima sebagai pusat informasi umat Islam. Kemudian yang keenam bahkan itu pernah sebagai pusat pelatihan pasukan Islam dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah SAW. Kemudian lanjut, peran masjid dalam membangun umat Islam itu juga ada yang pertama yaitu imaniyah. Jadi, walau pada zaman sekarang itu sudah semakin modern, peran asal masjid itu tidak bisa ditiadakan atau dihilangkan, yaitu masjid yang dimana sebagai tempat menanamkan akidah la ilaha illallah. Pada arti yang sederhana, masjid menjadi tempat pembinaan umat sehingga memiliki akidah yang benar, terbebas dari berbagai kemaksiatan dan bentuk kemunafikan, dan hanya beribadah dalam rangka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada ubudiyah. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah madha seperti pada fungsi asalnya, sebagaimana ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui penjelasan dari para ulama-ulama. Dan yang ketiga ada muamalah. Padahal memakmurkan masjid adalah suatu tindakan dalam upaya memperbaiki mutu segala macam hal yang berkaitan dengan muamalah, misalnya pada jual beli atau perdagangan, praktik sewa menyewa, pembinaan terhadap pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian
Yang keempat itu ada sosial kemasyarakatan atau hablum minan nas. Kemakmuran masjid akan terlihat secara nyata sebab kerukunan dan juga keakraban jamaah masjid yang senantiasa mengutamakan sikap saling menghormati dan memuliakan antara sesama. Kemudian yang kelima itu sebagai pusat pendidikan, dan yang keenam ada pusat dakwah. Peran lain dari masjid juga sebagai pusat dakwah agama Islam, yang dimana untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran atau syariat Islam. Kemudian ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu problematika masjid. Yang pertama yaitu pengurus yang tertutup. Pengurus maksudnya di sini orang-orang yang dipercayakan untuk mengurusi masjid. Jadi orang yang dipercayakan untuk mengurusi masjid itu tidak boleh dia tertutup, dia harus terbuka dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan masjid. Kemudian yang kedua yaitu jamaah yang pasif. Maksudnya jamaah yang acuh terhadap kegiatan yang berkaitan dengan masjid, baik itu tentang kebersihan maupun lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berpihak pada suatu golongan, dan yang keempat kurangnya kegiatan, dan yang kelima yaitu tempat wudhu yang kotor. Lanjut pokok pembahasan yang keempat yaitu mengatasi problematika masjid. Yang pertama ada dengan melakukan musyawarah. Saat mengatasi masalah masjid, itu pengurus dan juga jamaah harus melakukan musyawarah untuk membahas problematika tersebut. Kemudian yang kedua ada keterbukaan, yang dimana keterbukaan juga ini diperlukan dalam mengatasi masalah atau problematika masjid. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama pengurus dan juga jamaah itu diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah atau problematika masjid. Jika tidak ada kerjasama, masalah tidak akan mudah diselesaikan. Dan ada cara memelihara citra masjid. Yang pertama, akhlak pengurus. Setiap orang yang mengurusi masjid itu harus mempunyai perilaku atau akhlak yang baik dan juga mulia. Lalu yang kedua ada akhlak jamaah juga, yang dimana bukan hanya pengurus tetapi juga jamaah pun harus memiliki perilaku yang baik. Membina jamaah merupakan kewajiban dari pengurus agar memiliki perilaku yang terpuji. Kemudian yang ketiga, kebersihan masjid. Jadi kebersihan masjid juga ini penting karena masjid itu digunakan untuk melakukan ibadah. Jadi harus terjaga kebersihannya. Dan yang keempat, pelaksanaan ibadah. Ibadah yang dilakukan di masjid itu harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam ajaran ataupun syariat Islam, dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yang terdapat 5 poin pembahasan, dapat saya simpulkan bahwa masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai wujud kesatuan, persaudaraan, dan aktivitas umat muslim. Masjid tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah maupun problematika, baik yang menyangkut pengurus maupun kegiatan dengan jamaah. Kemudian apabila problematika ini tidak segera diselesaikan atau hanya dibiarkan, maka akan menghambat kemakmuran masjid. Dan setiap masalah yang timbul itu harus segera diatasi sesuai dengan keadaan dan juga kemampuan pengurus dan jamaah masjid. Meskipun semuanya tidak dapat diatasi, namun niscaya ada yang bisa ditangani dengan baik, yaitu mendahulukan yang lebih patut dan memelihara serta melestarikan citra masjid itu dipikul di pundak umat muslim, maupun sebagai pribadi atau kelompok umat juga harus dapat menjaga citra masjid itu tidak rusak dalam pandangan pihak luar. Kemudian
saran, pengurus masjid itu harus dapat mengikuti pelatihan terkait dengan manajemen organisasi, keuangan, dan juga tata mengelola kegiatan. Hal ini akan membantu memastikan kelangsungan program yang lebih efektif dan juga bermanfaat bagi umat. Oke, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait peran masjid dalam membangun umat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.